Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Bian Erino. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan cara mengganti ataupun memperbaiki tangki overflow ya. Ini air sudah lebih masuk ke lubang level overflow. Nah, di sini kita lihat air sudah masuk di lubang overflow. Jadi air itu sudah melebihi dari level yang sudah kita tentukan, dan ini berpunca dari kerusakan di batang pelampung ataupun getah ataupun rabo yang ada di dalam internal fitting itu. Jadi sebaiknya kita tukar semua untuk mengelak masalah di kemudian hari, karena kalau kita cuma menukar getah takut dia punya batang tangkai itu pun sudah ada masalah, nanti pun jadi tidak tahan lama. Nah, kita pastikan size yang kita perlukan sudah kita sediakan. Ini saya sudah sediakan size 3 suku dan juga 1 inci ya. Ini 1 inci buat valve ataupun tembaga bola pelampung untuk tangki tembaga. Kemudian ini ukuran 3 suku untuk standar rumah. Ini untuk standar rumah itu biasa ukuran 3 suku, untuk 1 inci itu untuk standar pabrik ataupun kilang. Nah, seperti itu. Ada lagi yang lebih kecil, setengah inci, mungkin untuk rumah flat ataupun rumah sederhana. Alat yang kita perlukan plier, seal sapana atau Inggris, kemudian gam dan juga sealing tape dan juga custom kalau perlu ya, karena kadang-kadang barang itu susah kita nak buka. Oke, kita mulakan saja untuk membuka di bagian bola pelampung atau tangki bola ini. Nah, kita akan tutup di bagian stopper ini agar air tidak mengalir ke sini ya, ke dalam tangki ataupun tidak mengalir ke atas siling, karena di dalam rumah biasanya tangki ini terletak di atas siling ataupun di luar siling atau di konkrit. Oke, ini kita cek lagi ya, kita cek lagi. Nah, kita sudah tekan naik atas tapi air masih meleleh ataupun menitis-menitis ya. Jadi ini getah ataupun rabo yang ada di dalam itu sudah rusak. Jadi kita tukar saja 1 set untuk mengelak, daripada nanti kita tukar rabo tapi masalah akan timbul lagi di bagian tangkai ini. Nah, seharusnya level itu berada di sini ya, air itu berada di bawah sini ya, sekitar di 3 inci atau 4 inci bawah. Jadi air itu tidak masuk ke lubang overflow dan tidak mengakibatkan bila air ataupun bayaran untuk air tidak meningkat. Nah, ini kita buka saja di sini, kita tutup dulu dia punya air, kemudian kita buka bagian nut ya. Nah, ini ada 1 nut pengikat di bagian sini, kita longgarkan dulu. Oke, dengan alat kita yang ada kita pusing di bagian dalam ya, di bagian dalam ya kita pusing, jangan bagian luar ya. Kalau bagian luar nanti pipe itu akan bocor. Nah, kita sudah bisa melepaskan stopper dan juga tangkai pula. Kemudian kita bersihkan sealing tape dulu. Kemudian ini bagian ini sealing tape dulu kita bersihkan, kemudian baru kita buang atau buka dia punya nut. Nih, ada 1 nut. Kadang-kadang nanti berbentuk PVC dan juga berbentuk berbahan besi ataupun tembaga. Nah, untuk membuka nanti kita harus bersihkan dengan sealing tape atau peeling sealing tape yang melekat di bagian trap ataupun di bagian benang ini, karena kalau kita tidak bersihkan seperti ini kita susah untuk membuka, akan tersangkut. Biasa saya gunakan pembersih gergaji ya, gergaji yang tidak ada henda dan tidak ada tangki, untuk memotong atau membersihkan sealing tape yang sudah melekat di bagian pangkal bola pelampung ini atau bagian trap bunga ini. Karena biasanya kita pasang sambung itu kita letakkan gam yang jadi sealing tape itu akan melekat dengan kuat dengan di bagian ini. Kemudian kita buka saja menggunakan plier atau alat yang kita ada ya, seperti ini. Oke, yang lama kita sudah lepaskan, kita pasang lagi yang baru.
Jadi kita gunakan ukuran yang 3 suku yang untuk standar untuk pelampung rumah. Kemudian baru kita pasang dengan yang pelampung atau bola dia. Ini proses pemasangan ini harus jeli dan harus tahu sedikit tentang bagaimana agar tidak bocor ya. Nah, di sini, nah ini saya sudah masukkan di bagian tangki, saya sudah masukkan dan sudah mengikat agak longgar sedikit ya. Nah, kita kalau perlu kita bengkok sedikit agar level itu tidak terlalu tinggi atau tidak melebihi daripada level outflow yang sudah ada. Nah, selepas kita letakkan serintai di bagian ini ya, kita sapukan lem ataupun gam ya, karena ini direct water ataupun high pressure ya biasanya. Jadi kita perlukan perekat untuk mengelak daripada kebocoran ya. Nah, selepas kita sapukan lem, kemudian baru kita ikat atau kita sambungkan dia punya tangki pelampung bola baru itu ke stopper ataupun stopcock yang sudah ada. Kemudian baru kita ikat. Jangan lupa di bagian sini kita tahan ya, jangan sampai di bagian pipe dengan stopper itu berpusing ya. Kalau berpusing nanti masalah akan lebih banyak, biasanya akan bocor dan kita akan meripih bukan tempat yang kita nak buat, jadi melebihi kerja yang kita tentukan. Kita tahan baru kita ikat di bagian dalam. Nah, seperti ini perlu ya, kalau kita ikat kita tahan pakai tangan, tidak boleh kita gunakan kastong ataupun asis panah ataupun plier ya untuk menahan bagian ini. Kemudian kita mengikat di bagian dalam. Nah, seperti ini. Ini tangki terletak di atas di dalam rumah ya, di dalam rumah di atas siling. Selepas kita ikat, kemudian di bagian nut pengikat antara tangki dan juga tangki bola itu kita ketatkan ya, agar tidak goyang dan juga tidak bocor di bagian antara tangki dengan nut penambung tangki bola ini. Nah, caranya seperti ini. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan sedikit membantu, ataupun buat siapa saja yang ingin mengganti sendiri bola pelampung di rumah yang overflow ataupun di tangki itu melimpah disebabkan kerusakan pada pelampung ataupun float wall yang tidak berfungsi lagi. Nah, di sini kita sudah pasang dengan betul. Kemudian baru kita buka air di bagian ini, kita cek ya. Nah, kita buka air dulu, kemudian baru kita tengok level itu melebihi atau tidak untuk lubang overflow. Kemudian kita buka air, kita tes, jangan lupa ya. Kita tes, kita lihat beberapa menit, 5 menit, dalam 10 menit ya, baru kita boleh tahu apakah air ini atau pemasangan ini sempurna atau tidak. Nah, kita tutup ini, jadi tidak ada air yang menetes. Jadi seperti ini, bila kita lepaskan dia akan air keluar. Bila nanti bola itu terangkat naik oleh isian air, dia akan menutup sendiri. Jadi ini secara otomatis, bukan menggunakan elektrik ya, ini manual otomatis float wall ataupun tidak memerlukan aliran elektrik untuk menutup air ini. Nah, seperti ini sudah sempurna, tidak ada menetes sedikit pun. Jadi getah di dalam internal fitting pelampung baru ini cukup bagus. Dan kemudian baru kita pasangkan bolanya ini. Untuk bola ini berfungsi untuk menaikkan atau menutup air secara otomatis bila air itu penuh. Nah, seperti ini. Jadi kebanyakan di Malaysia itu menggunakan pelampung seperti ini ya, untuk menutup secara otomatis air direct ataupun air daripada PDAM ataupun daripada government. Nah, selepas itu kita cek di bagian luar ya, di bagian luar tuh jangan lupa kita cek ada bocor atau tidak, dan di bagian level pembuangan tuh apakah level air itu melebihi level lubang ini atau tidak. Kalau tidak melebihi lubang ini dan air sudah berhenti, bermakna sempurna kita sudah memasang dengan betul. Jadi pastikan lubang ini tidak keluar air dan tidak masuk ke sini.
Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di next video. Terima kasih karena menonton video saya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.